Shalom Bapak Ibu. Mari seperti biasa dengan sukacita, jabat tangan kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu, untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Paskah ini. Kalau engkau senang dan tertawa dalam kenikmatan, dan mencampakkan Tuhanmu, engkau sedang menyalibkannya kembali. Kalau rumah tanggamu bukan menjadi sorga yang Tuhan titipkan, tapi justru menjadi neraka pertengkaran, tanpa mau melepaskan pengampunan, engkau sedang menyalibkan kembali Tuhan. Atau dalam duka dan jeritan tangismu, ketika realita tak senyaman angan, lalu engkau kemudian berteriak, bukan mencari Tuhan namun menghakiminya, seakan sumber dari kepedihanmu datang dari Tuhan. Saudara sedang menyalibkan Tuhanmu kembali. Kalau melihat sosiodrama tadi, bukankah itu mewakili realita hidup manusia yang berpikir penyaliban hanya di Golgota, tapi justru pada hal-hal kecil dalam hidup, ketika Tuhan nomor dua dan bukan penyembahan. Saudara sedang memaksa Tuhanmu untuk naik dalam Golgota. Inti dari pesan drama itu mau dibawa ke sana. Apa yang terjadi ketika Kristus bangkit? Kapankah sesungguhnya Kristus bangkit? Saya akan menghubungkan teks ini dengan sosiodrama tadi yang ditampilkan. Tolong lihat ayat 28, pasal 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, hari pertama minggu itu, peristiwa kebangkitan Kristus terjadi pada hari pertama. Lalu hari Sabat itu hari apa? Orang Kristen pada pasti sudah tahu, hari ketujuh. Jadi setelah hari ketujuh, maka hari pertama. Hari pertama itu berarti jatuh pada hari apa? Harus cari tahu dulu, hari ketujuh itu hari apa? Hari ketujuh disebut hari Sabat, dan dalam kalender Masehi itu disebut hari Sabtu. Maka hari apakah Tuhanmu dan Tuhanku bangkit? Hari pertama. Hari pertama jatuh pada hari apa? Dalam kalender Masehi jatuh pada hari Minggu. Kenapa hari Minggu dan dinamakan Minggu? Hari Minggu itu berasal dari bahasa Portugis, Domingos, yang berarti harinya Tuhan. Kok harinya Tuhan? Karena harinya Tuhan bangkit. Disebut Domingos, harinya Tuhan. Lalu kemudian diportugiskan dengan Domingos, Domingos. Lalu orang Indonesia mungkin latah, Domingos, Domingos, Mingos, Mingos, Minggu, Minggu. Oh, hari Minggu. Maka tercatatlah hari Minggu sekarang dalam pengertian Domingos, harinya Tuhan. Hari Tuhan bangkit. Kapankah Tuhan bangkit? Menjelang berarti sebelum fajar menyingsing. Itulah sebabnya gereja pada umumnya merayakan hari Paskah berlomba dengan matahari terbit. Istilah yang dipakai adalah menyongsong fajar Paskah. Jadi kalau hari Minggu ini, kecuali karena sakit dan halangan, orang Kristen masih di tempat tidur, berarti dia tidak menyongsong fajar Paskah.
Saya sampai pakai alarm 2 device karena takut nggak bangun. Bangunnya terlalu cepat berarti jangan tidur lagi karena takut lewat, karena sayang sekali. Ini catatan pembuka saya. Yang kedua, menurut saya Bapak Ibu, kisah ini aneh karena saya sudah paham tentang berita kebangkitan, Bapak Ibu sudah paham tentang berita kebangkitan. Apa anehnya? Itu lucu loh. Maria Magdalena dan Maria yang lain, nanti tolong lihat di Injil yang lain, Lukas atau Injil yang lain atau Yohanes, saudara akan menemukan tujuan Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur itu tujuannya cuma satu, merempahi Yesus. Kenapa harus dirempahi? Dalam budaya Yahudi itu merempahi itu adalah seremoni dukanya, tapi juga ungkapan rasa cinta pada orang yang meninggal. Itu dirempahi dalam suasana duka dan rasa cinta. Loh, kenapa nanti hari Minggu? Karena nggak sempat. Kok nggak sempat? Sebab Yesus mati 3 jam lagi masuk Sabat. 3 jam lagi itu masuk Sabat. Kalau masuk Sabat nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi saudara bisa bayangkan peristiwa kematian Yesus kemarin itu tanpa seremoni. Langsung masuk kubur, selesai, cepat, buru-buru. Kenapa? Kena hukum Sabat. Karena kalau masih ada aktivitas di hukum Sabat, kena mereka. Jadi cuma ditaruh gitu, tidak ada lagi seremoni apapun. Maka kapankah kesempatan untuk berduka? Kapankah untuk kesempatan untuk menangis, merempahi dan seterusnya? Itu terjadi justru pada pagi-pagi benar. Kenapa saya bilang ini tidak masuk di akal dan mestinya enggak terjadi? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Injil baik-baik, Bapak Ibu akan menemukan versi Matius sekalipun, mundur-mundur ke belakang, berapa kalikah Tuhan Yesus memberitahukan tentang kematian dan kebangkitannya. Anak manusia akan ditangkap dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Berapa kali? 3 kali loh. Tercatat 3 kali. Saya akan mati tapi saya akan bangkit. Saya akan mati tapi saya akan bangkit. Saya akan mati tapi saya akan bangkit. Apa artinya? Pada hari ketiga. Jelas pada hari ketiga. Mestinya yang dibuat oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain itu bukan datang bawa rempah, bukan. Mestinya mereka membawa tabuhan gendang dan tari-tarian dan mulai menunggu proses kebangkitan di depan kubur itu. Mestinya mereka datang bukan dengan kepedihan dan kesedihan. Mestinya mereka memakai pakaian pesta barangkali dan tunggu di situ. Mestinya para murid tidak bersembunyi ketakutan seperti seekor kucing yang disiram dengan air. Tapi mestinya mereka datang berombongan tuh kelompok 11 dan mulai menghitung 1. Awas sudah mau keluar Tuhan kita. 2. Mungkin gitu. Tapi yang terjadi apa? Kepedihan. Yang terjadi apa? Duka cita. Mengapa Bapak Ibu? Karena berita duka lebih mengerikan. Peristiwa 3 hari yang lalu lebih menghancurkan dari 3 kali berita tentang kebangkitan. Fokus mereka pada rasa kehilangan, bukan kerinduan menunggu kebangkitan. Jadi tertutup mereka, terabaikan fokusnya pada duka mereka. Ini catatan kedua saya. Selanjutnya yang ketiga, tolong lihat ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Apa bukti kebangkitan Tuhan Yesus? 2 bukti Bapak Ibu. Ayat yang ke-6. Kuburnya tempat ia berbaring kosong.
Makanya ada lagu bilang begini, kubur kosong membuktikan. Nggak usah setengah-setengah, kalau nyanyi keras-keras lah dari bawah. Tapi saya menyangga kubur kosong tidak selamanya membuktikan Kristus bangkit. Mengapa? Kalau Bapak Ibu baca, Mahkamah Agama kan bayar itu prajurit, lalu bilang begini, kalau ada orang yang tanya, bilang saja jenazah Yesus dicuri. Jadi bagi saya, kubur kosong itu ada dua, bisa jadi bangkit, bisa jadi jenazahnya dicuri. Walaupun gak masuk di akal, betapa hebatnya ada orang yang berani menggulingkan kubur, sementara para penjaga itu berjaga dengan diberi metrai kerajaan di situ. Gak mungkin lah, karena metrai itu setara dengan wibawa raja, maka prajurit wajib pertahankan metrai itu. Kubur kosong bisa juga berarti jenazah Yesus dicuri. Lalu bagaimana kita membuktikan yang lain bahwa Yesus sudah bangkit? Tolong lihat ayat 9. Yesus menampakkan diri kepada para murid, kepada perempuan-perempuan itu, kepada mereka berdua orang di jalan Emmaus, kepada lebih dari 500 orang sebelum terangkat. Apa maksudnya? Bukti kedua bahwa Yesus bangkit adalah orang-orang itu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus adalah pembuktian bahwa Tuhan Yesus Kristus bangkit. Bukan cuma kubur kosong, sebab tesis ini bisa dipatahkan, tapi perjumpaan dengan Yesus tidak bisa dipatahkan. Apa buktinya? Pasca Pentakosta, mereka yang kelihatan penakut berubah menjadi luar biasa berani memberitakan Injil. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Dua sikap Bapak Ibu, dua sikap. Apakah saudara masih ada di kubur itu dan meratap, atau saudara bersorak dan pergi keluar memberitakan kebangkitan Kristus? Engkau yang masih terpuruk di situ adalah engkau yang tidak membiarkan Kristus untuk masuk mewarnai kesenangan dan sukacitamu, keberhasilan dan berbagai hal menyukacitakanmu, seperti tawarian seorang laki-laki dari situ yang masuk tadi, yang justru menolak Kristus. Engkau yang masih terpuruk di kubur itu setara dengan membiarkan rumah tanggamu ditabu gendang oleh iblis, lalu engkau menari di dalamnya dengan menjadikan rumah tangga bukan kenyamanan, justru tempat pertikaian. Engkau yang masih terpuruk di situ adalah engkau yang merana dalam tangisan dan menjadikan Yesus bukan jalan keluar, tapi pusat mengumbar emosi bahwa Tuhanlah penyebab sakit hatimu. Engkau dan aku masih ada di Golgota jika masih pada posisi itu. Orang yang tahu Kristus bangkit menyikapi kesenangan itu karena Tuhan. Rumah tanggaku adalah anugerah, kepedihanku selalu ada Tuhan. Konsep ini menunjukkan pembuktian bahwa Kristus sudah bangkit. Terakhir Bapak Ibu, Paulus bilang begini, berulang kali saya bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Berarti tampilanku memang nyoman jepun orang lihat, tapi tutur kataku, caraku menyikapi sesuatu, caraku bertindak, aku mencerminkan Kristus yang hidup dalam aku. Bukti bahwa Yesus bangkit adalah membuat orang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan cara mengalami perjumpaan dengan Yesus adalah biarkanlah tutur kata Bapak Ibu, pola laku dan pola pikir saudara mencerminkan Kristus. Lalu di kantor orang berjumpa dengan engkau,
sesungguhnya mereka sedang melihat Kristus yang hidup di dalammu. Di rumah tangga, tidak berjumpa dengan suami atau istri, tapi Kristus di dalam suami atau istri. Di saat itu orang akan mengakui bahwa Kristus sudah bangkit. Selamat merayakan Paskah. Selamat mengakui kebangkitan Kristus dengan cara membiarkan Dia mengambil alih kesenangan saudara, sukacita saudara, pertengkaran saudara, kepedihan saudara. Kristus sudah bangkit, maka selamat Paskah. Haleluya. Amin.